maju, ingin berkembang, tunjukin diri lo, pede aja gitu. Keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Mantap. Seperti saya duduk di sini. Kalian tahu, saya ini tegang sebenarnya. Halo, nama aku Maria Ulfa, biasa dipanggil Ulfa. Umur aku maunya sih 17 tahun. 17 tahun. Sudah 33 tahun, aku seorang guru pengajar di salah satu madrasah swasta, dan aku alhamdulillah aktif di kegiatan komunitas seni yang bernama Batu Jaya Kreatif. Pengen tahu dong BC apa? Batu Jaya Kreatif itu adalah suatu wadah yang terbentuk dari ide kreativitas anak-anak muda Batu Jaya yang di dalamnya mencakup seni dan budaya. Wadah lah ya. Wadah ya. Wadah kreasi. Nah, dulu yang mencetuskan pertama BC siapa teh? Ada teman saya, kebetulan dia memang dari kalangan musisi ya, namanya Bang Batak. Namanya sih Mulyadi, cuma dia Pak dipanggil Batak. Tapi bukan orang Batak ya. Oh. Ya, Batak garis tengah, dan beberapa teman juga, ada Kang Obim, ada Mas Jojo, dan teman-teman yang lainnya. Dengan tujuan sebenarnya untuk membangkitkan musik sih sebenarnya ya. Awalnya tuh basicnya kita di musik, karena memang anak-anak yang ada di dalam BC itu adalah kurang lebihnya ya musisi lah. Suka musik ya. Suka musik. Kalau bilang musisi terlalu Ya nggak apa-apa sih. Musisi ya, itu orang intinya pecinta musik lah ya. Iya. Tujuan BC dibuat tuh apa sih? Tujuannya ya untuk menggali potensi bakat para pemuda Batu Jaya, khususnya sih generasi mudanya ya. Dan kita sebagai wadah atau penggerak untuk membangkitkan semangat berkreasi, berkarya. Tunjukin lo tuh punya bakat gitu, lo tuh punya potensi lo gitu. Keren. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Nah, kalau BC sendiri tuh kapan sih tadi dibuatnya? Tahun berapa gitu? Kalau Batu Jaya Kreatif sebenarnya sudah berdiri 4 tahun, kurang lebih 4 tahun ya. Dari tahun 2017. 17. Iya. Udah lama ya? Tanggal 13 Oktober 2017. Cuma itu terbentuk hanya di sosial media. Ada grupnya namanya Batu Jaya Kreatif. Batu Jaya Kreatif. Iya, boleh lah ya di Iya, follow. follow. Kalau boleh tahu, BC itu sendiri orang-orang Batu Jaya semua atau ada orang mana gitu? Kurang lebihnya memang anak-anak Batu Jaya khususnya, karena memang kita untuk membangkitkan anak-anak muda ya yang punya kreativitas, yang punya jiwa seni khususnya di Batu Jaya, dengan tujuan salah satunya kita mengangkat nama Batu Jaya lah ya di bidang seni dan budayanya dan di musik. Berarti kalau sekarang ini banyaknya musik ya? Kurang lebih sih musik. Belum ada kayak yang suka tari gitu atau? Ada, tergantung eventnya sih, Jadi kalau gitu. kita ada kegiatan seni budaya, seperti misalnya konser seni budaya, kita selain di musik ya, ada juga tarian-tarian yang kita tampilkan, dan ada juga graffiti dari anak BC juga ada. Ada graffiti juga? Ada. Boleh dan dong, kebetulan dia anak Batu Jaya. Anak Batu Jaya sendiri? Iya, pribumi. Nah, tanggapan Teteh nih ya tentang seniman sekarang tuh gimana sih Teh? Untuk seniman sekarang sebenarnya sangat bagus ya, apalagi di era sekarang tuh zaman sudah semakin canggih. Mereka berkarya itu nggak hanya di jalan-jalan atau di suatu tempat kegiatan-kegiatan, tapi juga dengan menggunakan gadget, dengan menggunakan HP, mereka bisa berkarya, mempromosikan hasil karyanya, bikin-bikin konten ya, banyak lah. Jadi penggunaan gadget itu sangat bermanfaat sekali untuk para seniman untuk saat ini ya. Nah, antusias dari pemuda dan pemudi di Batu Jaya gimana Teh? Apa banyak banget, apa biasa-biasa aja? Sebenarnya kalau kita telusuri, banyak ya kalau kreator-kreator seniman dan musisi di Batu Jaya itu sebenarnya banyak. Cuma ya untuk apa ya istilahnya, mendatangkan mereka semua kan nggak instan gitu ya. Iya, benar sih. Rata-rata tuh mereka berkarya sendiri, seperti bikin konten, bikin channel sendiri di YouTube gitu. Kebanyakan YouTuber kalau di Batu Jaya untuk saat ini. Untuk saat ini. Boleh ya? Juga. Nah, buat regenerasinya banyak kan Teh? Dari ya Tetes dulu gitu sampai sekarang, dari anak-anak sekolah gitu.
Kalau untuk di BC sendiri sambil berjalan lah ya. Tapi kalau untuk anak-anak muda itu sendiri banyak sih yang sudah berkarya sendiri-sendiri seperti yang tadi seperti saya bilang, Iya. kebanyakan YouTuber ya, YouTuber. mereka bikin channel sendiri, cari subscribe sebanyak-banyaknya, bikin konten sekreatif mungkin Iya. gitu. Sesuatu apa yang sudah terjadi gitu bisa bikin sampai Batu Jaya Kreatif itu Iya. dibentuk Kayak keresahan dari teteh itu dan teman-teman itu apa sih? awal mulanya. Awalnya karena memang basicnya anak-anak BC itu di musik ya. Waktu itu sempat vakum musik di Batu Jaya, tidak ada kegiatan sama sekali, dan mungkin dari para pemudanya juga sibuk bekerja atau berkegiatan lainnya. Jadi untuk musik di Batu Jaya tuh dulu vakum gitu. Akhirnya dibangkitkan lagi. Sebelum Batu Jaya Kreatif sebenarnya ada komunitas seni juga, dan kebetulan teman saya juga yang mewadahi, namanya Komik. Komik apa tuh? Komik itu persatuan musik, anak-anak musik di anak-anak Batu Jaya. musik. Iya. Jadi setelah itu muncullah Batu Jaya Kreatif dengan nama baru ya, nama Batu Jaya Kreatif. Kita membangkitkan kembali seni musik tadiannya tuh seperti itu. Cuma saya berpikir kalau kita hanya di musik saja sepertinya kurang gitu ya. Iya. Kurang berwarna gitu loh. Jadi dibentuk Batu Jaya Kreatif, segala kreativitas seni baik itu musik, grafiti, seni tari dan lain sebagainya dijadikan satu di wadah tersebut, Batu Jaya Kreatif. Kalau kegiatan kayak kesehariannya atau mingguannya apa aja sih teh yang ada di BC? Kalau untuk mingguan dulu kita ada live musik virtual akustik Oh kayak gimana tuh? dulu. Jadi kita mengundang para musisi yang ada di Batu Jaya untuk datang ke BC untuk kita live streaming, untuk berkreasi, mengasah potensi mereka gitu. Sekaligus mempromosikan, lu bisa loh gitu, tampil di sosial media, ditonton banyak orang gitu. Seperti itu sih. Kalau kegiatan gedenya apa, event apa gitu, pernah ikut apa BC? Kalau untuk kegiatan besar belum ada, tapi kita pernah membuat kegiatan sendiri, kegiatan lebih ke sosial sih ya. Waktu itu kan ada bencana musibah banjir, kita bikin konser amal di, istilahnya itu ngamen di pinggir jalan sambil kita buka donasi, sambil ada live musiknya, gitu sih. Kalau rencana terdekat sekarang apa nih buat BC? Kalau rencana terdekat, ini sih baru wacana saja ya, baru ide dari beberapa teman. Kita tuh dapat inspirasi dari teman di Karawang untuk membuat event bazar baju bekas diiringi dengan live musik. Ini baru wacana saja sih, belum dirundingkan lebih lanjut gitu. Mudah-mudahan terrealisasikan. Amin, mudah-mudahan. Nah kalau kegiatan pas PPKM sekarang apa sih teh kegiatannya? Ya seperti yang tadi saya bilang, kita hanya tampil di sosial media. Oh, gitu. Kita suka live streaming di halaman BC, namanya BC TV Official. Kadang-kadang juga di grup Batu Jaya Kreatif. Paling itu saja sih. Kalau kayak kumpul-kumpul gitu sering nggak sih? Sering banget sih enggak ya, karena memang anak-anak BC itu sendiri ada beberapa yang bekerja juga. Jadi paling kalau untuk kumpul setiap minggu tidak terlalu kita patokin harus setiap minggu kita kumpul gitu. Paling tergantung anak-anak sendiri sih, kalau misalnya anak-anak lagi libur, ayo kita sempatin buat kumpul gitu sambil kita memunculkan ide-ide kreatif apa lagi nih yang harus kita buat ke depannya untuk Batu Jaya Kreatif. Seperti itu. Oke. Kalau tanggapannya mengenai perubahan era ini kan era digital ya, pasti misalnya melegit lah ya banyak yang bikin konten-konten di ya gitu. Tanggapannya gimana sih teh? Kalau buat saya pribadi ya sangat bagus sekali karena ruang lingkup seniman dan musisi itu semakin luas ya dengan adanya era digital yang sudah modern pada saat ini. Mereka bisa buat konten kuliner, konten wisata, konten musik, untuk cover-cover lagu. Buat saya pribadi itu sudah sangat bagus sekali ya, memanfaatkan gadget dengan sekreatif mungkin. Kalau tanggapan dari masyarakat gimana teh tentang BC ini? Sejauh ini sih alhamdulillah BC sudah dikenal sebagai wadah yang positif ya, yang memunculkan kreasi, karya dan menggali potensi anak-anak muda. Ya belum ada apa ya istilahnya omongan-omongan yang negatif sih sejauh ini yang kita terima, alhamdulillah positif, tidak ada omongan dari
masyarakat. Iya, masyarakat ya. Buat teman-teman yang ingin gabung di Batu J Kreatif, sebenarnya kita tidak membatasi ya. Anggota BC itu harus 20 orang atau 10 orang atau BC itu harus daftar dulu untuk menjadi anggota BC, enggak. Kita enggak. Jadi kita tuh apabila ada anak muda yang punya potensi, yang punya karya, tapi dia masih malu, masih gengsi, masih apa ya istilahnya, tidak mau tampil di depan gitu ya, tidak pede. Dan BC itu, yuk inilah wadahnya. Kalau lo mau berkarya, mau berkreasi, bermusik, atau menari, atau apalah yang berkaitan dengan seni budaya dan musik, yuk BC itu tempatnya gitu. Kalau permasalahan umumnya apa sih itu di BC itu? Dari anak-anaknya gitu, apa susah diatur atau egois atau gimana gitu? Ya, yang namanya sebuah komunitas lah ya, komunitas seni, entah itu komunitas seni, sosial ataupun organisasi, pasti ada pasang surutnya lah ya. Karena kita menyatukan berbagai karakter dalam satu kelompok memang sulit kalau kita tidak saling mengerti, tidak saling menghargai, apalagi kalau sudah berkaitan dengan personal masing-masing. Jadi untuk mengantisipasinya ya kita simpel sih, saling menghargai, saling menghormati, saling bantu, saling apa ya istilahnya, silih tulungan lah ya. Iya. Iya. Cek orang sini saling tulungan. Silih tulungan. Silih tulungan. Kalau di BC sendiri kan banyak ya, maksudnya nggak cuma musik aja kan? Iya. Kayak ada yang seni tari atau seni gambar, grafiti atau segala macam. Kalau kayak gitu pasti dong ada kayak pembimbingnya gitu. Kalau mengarahkan lebih jauh sih belum ada ya. Karena kita ini hanya sebuah wadah, bukan untuk mengajarkan seperti kita kursus atau les musik atau apalah itu ya. Jadi kita di BC itu sekedar menyediakan tempat lo berkreasi gitu. Menyalurkan bakat lo supaya lo dikenal di masyarakat. Kalau lo tuh punya bakat, yuk kita munculin di Batu J Kreatif ini. Harapan kedepannya apa tadi BC? Harapan saya sih untuk para generasi muda, tetap kalau lo punya bakat, punya karya, potensi, jangan ragu-ragu, lo bisa, lo berjuang. Pokoknya pede lah ya. Untuk Batu J Kreatif sendiri, harapannya ya lebih bisa merangkul dari segala lintas generasi, baik mulai dari anak SMA, kalau bisa ya, sampai ke merangkul semua lah ya, semua kalangan lah. Seperti nggak ada batasan ya? Tidak ada batasan. Mau itu tua, muda, atau masih sekolah? Iya, di BC juga banyak seniornya dan banyak juniornya. Kita tidak membedakan yang senior tuh harus beda sama junior, enggak. Kita merangkul semuanya. Kita nggak membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti itu. Kalau di BC ada penanggung jawabnya dong? Siapa teh? Penanggung jawabnya kita sama-sama sih, nggak terlalu mengandalkan, oh dia sebagai penanggung jawab berarti dia tugasnya harus merangkul anak-anak harus begini harus begitu, enggak. Jadi kita bareng-bareng, kita berkreasi sama-sama, kita bantu. Selebihnya seperti itu sih, enggak terlalu ada yang harus dituakan atau diistimewakan atau seperti apalah itu. Keluh kesahnya gimana teh selama di BC? Keluh kesahnya ya seperti komunitas pada umumnya. Komunitas itu kan ya ada pasang surutnya ya. Jadi ada yang masih komit di BC, ada yang sibuk bekerja, ada yang malas gue di BC nggak ngapa-ngapain, mendingan gue berkegiatan yang lain lah. Pasti ada lah yang seperti itu ya. Jadi kita mengantisipasinya ya seperti tadi saya bilang, kita saling menghargai aja. Kalau memang dia tidak mau, kita arahkan tuh, kita bimbing lebih supaya dia tuh menjadi orang yang lebih baik, ya udah nggak apa-apa gitu. Kita kan hanya sekedar membantu. Katanya menyalurkan lomba juga ya di BC? Kalau untuk mengadakan lomba sendiri kita memang belum ada. Tapi ketika ada suatu lomba, misalnya nih seperti yang akan datang tuh minggu depan KNPI, tuh ya lomba KNPI. Alhamdulillah sih teman saya ada yang mau ikut tuh lomba di Batu J Kreatif juga. Kita menyalurkannya. Apabila lo mau istilahnya mau ikut lomba, lo bisa menghubungi Batu J Kreatif, nanti kita arahkan ke sana gitu. Dan iklan dan beritanya juga kita terbitkan di grup Batu J Kreatif biar mereka lebih tahu lebih jelasnya di situ. Dari lomba-lomba itu ada yang pernah juara nggak? Maksudnya sebelum-sebelumnya? Ada sih, juara harapan 1 ya. Boleh. Iya, jadi juara harapan 1 tingkat kabupaten di KNPI waktu itu.
Fahri Bajai, dia menjuarai mural ya tahun sekarang berapa bulan yang lalu. Belum lama berarti ya? Belum lama. Sebelum-sebelumnya juga udah pernah ikut-ikutan lomba ya? Udah. Jadi kita kalau ada kesempatan, kita selalu bilang ke anak-anak, oh di sini lagi ada lomba loh, lo mau ikutan nggak gitu? Yuk kita bantu gitu, kita temenin, kita dampingi sampai mereka berhasil, ya juara atau tidak. Yang penting kan kita sudah berusaha membantu mereka seperti itu. Perlombaan itu ada yang nyampe keluar nggak teh? Maksudnya ngikutin event-event itu nyampe? Luar wilayah? Iya. Kalau untuk saat ini sih belum ada. Tapi harapannya pasti ada dong? Harapannya sih, maunya sih ada lah ya. Iya. Kita kan pengen berkembang lebih luas lagi karena memang belum ada kegiatan di luar seperti lomba-lomba di luar wilayah, belum ada. Jadi paling kita di sekitar Kabupaten Karawang aja. Oke deh, terakhir teh pesan Ya. buat para seniman khusus di Karawang. Khususnya Batu Jaya atau Khususnya untuk Batu Jaya. Karawang dan sekitarnya. Ya, karena saya juga ingin berharap lah ya, Iya. Batu Jaya itu semakin dikenal bukan hanya dari wisatanya, karena di sana juga kan ada beberapa wisata, ada ikon Candi Jiwa, ada pantai Pulau Putri, itu dari pariwisatanya. Untuk para pemudanya dan senimannya, harapannya sih kalau lo ingin maju, ingin berkembang, tunjukin diri lo, pede aja gitu. Keluar dari zona nyaman. Keluarlah dari zona nyaman. Oke, terima kasih buat teh. Oke, terima kasih juga, sama-sama.